Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Wilayah Amerika Utara dikenal sebagai tempat dari negara-negara maju di dunia, sebut saja seperti Amerika Serikat dan Kanada. Namun jauh sebelum dua negara tersebut berdiri, di tempat tersebut telah ada kelompok yang sering disebut suku Indian. Suku Indian merupakan pemukiman pertama di Amerika Utara yang datang dari Asia lebih dari 20.000 tahun lalu. Mereka menetap dan berkembang menjadi berbagai suku. Lalu selama berabad-abad lamanya membangun masyarakat secara teratur. Namun, sejak abad ke-16, keberadaan mereka terancam seiring datangnya orang Eropa yang menginginkan tempat baru di wilayah Amerika Utara. Budaya dan jejak sejarah mereka pun perlahan tersingkirkan. Berikut ini adalah ulasan-ulasan tentang fakta-fakta tentang India yang mungkin tidak kamu ketahui versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, asal penamaan Indian. Sebenarnya yang menciptakan kata Indian bukanlah suku asli Amerika, melainkan Christopher Columbus, sang penjelajah terkenal dari Eropa. Saat berlayar dan menemukan daratan, ia mengira bahwa daratan tersebut adalah India yang ada di Asia, sehingga dia memanggil suku-suku yang ditemuinya dengan nama Indian. Orang-orang mengikutinya menggunakan kata India, bahkan hingga saat ini, walaupun fakta menunjukkan bahwa penamaan Indian tersebut sebenarnya berasal dari kekeliruan. Yang kedua, asal-usul orang Indian. Orang-orang Indian mulai menetap di benua Amerika sejak sekitar 15.000 tahun lalu. Mereka diperkirakan sebagai keturunan Asia yang masuk ke benua Amerika melalui Selat Bering menuju Alaska yang saat itu masih terdapat jalan darat. Belum diketahui secara pasti tentang alasan suku Indian bermigrasi. Akan tetapi, para peneliti memperkirakan mereka bermigrasi karena mengikuti hewan buruan atau dikejar musuh. Sesampainya di benua Amerika, suku Indian kemudian melanjutkan perjalanan ke selatan menuju Amerika Tengah, Meksiko, dan sekitarnya. Kala itu, mereka masih hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Ketika zaman es berakhir dan daratan Siberia Alaska terputus karena pencarian es, suku Indian tidak mempunyai pilihan selain menetap di Amerika. Yang ketiga, diperlakukan tidak adil. Saat orang-orang Eropa mulai berdatangan ke Amerika untuk mendapatkan emas serta tujuan lainnya, penduduk asli Amerika menyambut mereka dengan baik. Namun, lama-kelamaan lahan serta tanah kelahiran mereka diambil secara perlahan-lahan. Kemudian terjadi berbagai macam perang dan konflik yang menelan banyak korban jiwa, sehingga jumlah penduduk suku asli semakin berkurang, sementara imigran kulit putih terus berdatangan. Kebudayaan suku-suku tersebut pun digeser dengan kebudayaan barat. Bahkan mereka harus berbicara dengan bahasa Inggris sehingga bahasa asli kesukuan terancam punah. Yang keempat, reservasi. Pada abad 18 sampai dengan 19, pemerintah yang notabene merupakan keturunan kulit putih menerapkan sebuah kebijakan. Penduduk-penduduk suku asli yang masih hidup dipaksa ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu yang dinamakan reservasi. Tempat tersebut cukup tertinggal dibanding dengan pusat-pusat kota Amerika yang megah sekarang ini. Kondisi ekonomi, pendidikan, dan geografisnya pun membuat reservasi kurang layak untuk ditinggali. Banyak masyarakat suku asli yang hidup miskin, stres, hingga menghabiskan hari-harinya dengan mabuk. Yang kelima, desa Indian dibabat habis. Di era modern seperti sekarang, banyak sekali kota besar di Amerika yang menunjukkan pesonanya. Sebut saja Chicago, Kansas City, Detroit, dan Petersburg. Maksud kami Pittsburgh. Kota-kota ini telah menjelma menjadi sebuah kawasan metropolitan hingga apa saja bisa ditemukan di sini. Sayangnya, kota ini berdiri di atas kematian banyak sekali suku Indian. Yang keenam, tinggal lama tapi diabaikan. Sejak bangsa dari Eropa seperti Inggris dan Prancis memasuki kawasan Amerika, praktis suku Indian tidak memiliki hak apa-apa. Mereka dipaksa pergi dari desa, diperbudak, hingga dibantai tanpa belas kasihan.
Padahal orang asli Amerika telah hidup di kawasan ini sejak 30.000 tahun yang lalu. Bisa dibayangkan betapa cintanya mereka pada Amerika. Yang ketujuh, penduduk asli Amerika miskin. Sebelum Christopher Columbus datang ke Amerika, jumlah penduduk negeri ini berada pada angka 1,8 juta jiwa. Namun, setelah perang dan pembantaian berkali-kali pada tahun 1900, jumlahnya hanya tinggal 350.000 jiwa saja. Di era modern seperti sekarang, jumlah mereka memang bertambah hingga 5 juta. Namun, 30% diantaranya berada di bawah garis kemiskinan. Para Indian biasanya tetap hidup di kawasan yang terpencil. Sedikit dari mereka berbaur dengan masyarakat Amerika berkulit putih. Masalah pekerjaan, orang Indian biasanya masih melakukan pekerjaan sederhana seperti berkebun dan mengembala hewan ternak. Selebihnya mereka tidak melakukan apa-apa. Yang kedelapan, pemaksaan asimilasi budaya. Penduduk asli Amerika atau Indian tak hanya mengalami serangan secara fisik saja, tapi juga secara budaya. Banyak dari kelompok-kelompok Indian dipaksa untuk mempelajari budaya-budaya baru dari pendatang. Anak-anak itu dipaksa untuk tidak menjadi dirinya sendiri, hingga di masa depan suku ini akan musnah dengan sendirinya. Pemaksaan yang terjadi di kawasan Amerika ini dilakukan oleh para militer. Siapa saja yang tidak mematuhi aturan langsung mendapatkan dor hingga nyawanya hilang dengan cepat. Penghilangan kebudayaan asli yang dilakukan oleh pendatang ini juga menyebar hingga ke kawasan Kanada. Yang kesembilan, dipaksa untuk melakukan perang. Saat Perang Dunia ke-1 berkecamuk, banyak sekali orang Indian yang dipaksa untuk ikut dalam peperangan. Mereka diancam akan dibunuh jika tidak mau ikut pegang senjata atau berperang di garda depan melawan serangan dari pihak Jerman dan Australia, Hungaria yang kala itu menjadi kekuatan sentral. Setidaknya, nyaris 10.000 penduduk asli Amerika diterjunkan ke medan peperangan tanpa persiapan apa-apa. Akhirnya, banyak dari mereka harus tewas di medan pertempuran tanpa diberikan kompensasi apa-apa. Kejam ya. Yang ke-10, Indian saat ini. Penduduk asli Amerika yang berkulit kecoklatan ini kerap kali dipandang sebelah mata baik oleh penduduk Amerika kulit putih maupun dunia. Mereka dianggap terbelakang dan kuno. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan pekerjaan layak dan menjadi sukses. Tetapi, penduduk asli tersebut tetap berjuang agar hak dan suara mereka didengar oleh segenap warga Amerika, sama halnya seperti penduduk kulit hitam keturunan Afrika Amerika. Nah, demikianlah fakta tentang suku Indian di Amerika versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.